Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nuril Ansor. Saya dari kelas Manajemen 22 2J. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dosen pengampu Bapak Gustian Juanda. Dan materi yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah tantangan utama di dunia keuangan dan bisnis yang berkaitan dengan potensi kesulitan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan tidak dapat mengakses dana tunai yang cukup, seringkali akibat penurunan penjualan, ketergantungan pada pendanaan jangka pendek, atau perubahan ekonomi yang tidak terduga. Penyebab risiko likuiditas meliputi ketergantungan pada sumber dana jangka pendek, di mana perusahaan yang mengandalkan pendanaan jangka pendek berisiko tinggi jika dana tersebut tiba-tiba tidak tersedia. Selain itu, pengelolaan kas yang buruk juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memprediksi arus kas, sehingga meningkatkan risiko likuiditas. Perubahan dalam kondisi pasar, seperti krisis finansial, juga dapat mengganggu akses dana. Sedangkan kewajiban jangka pendek yang tinggi memaksa perusahaan untuk memastikan cukup kas atau aset untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ketidakmampuan mengkonversi aset menjadi uang tunai, terutama aset yang sulit dijual, ini akan semakin memperburuk risiko ini. Untuk mengelola risiko likuiditas, perusahaan perlu mengukurnya melalui beberapa metode. Beberapa metode risiko likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Forecast arus kas membantu memprediksi arus kas masuk dan arus kas keluar, sehingga dapat mengidentifikasi potensi masalah di masa depan. Pengujian stres dilakukan untuk menguji ketahanan perusahaan dalam skenario ekstrim. Sementara analisis risiko utang mengukur ketergantungan pada utang dan kemampuan membayar utang. Memantau kondisi pasar juga penting untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin akan timbul. Perusahaan dapat mengelola risiko likuiditas dengan beberapa strategi. Perencanaan kas yang baik seperti membuat anggaran kas dan menjaga saldo kas minimal. Sangat penting, diversifikasi sumber pendanaan dengan menggunakan berbagai sumber dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Manajemen aset dan stok yang baik termasuk memantau kinerja aset untuk melakukan pengendalian persediaan. Juga krusial, pengendalian utang dilakukan dengan menilai tingkat utang yang dapat ditanggung dan memastikan cukup kas untuk pembayaran utang. Monitoring dan pelaporan rutin, serta berkonsultasi dengan konsultan keuangan dapat membantu dalam identifikasi dan pengelolaan risiko likuiditas. Berdasarkan ulasan materi yang barusan, dapat saya ambil kesimpulan bahwa risiko likuiditas ini dapat mengakibatkan perusahaan harus menjual aset dengan cepat atau mengambil utang yang mahal, yang merugikan kinerja keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan perencanaan yang baik, diversifikasi sumber pendanaan, dan pengelolaan cermat untuk menjaga stabilitas keuangan. Mungkin hanya cukup sekian ulasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai risiko likuiditas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.